nomornya ya. Oke aja. 081 386 368 270. Bisa siapa? Pak dari SMA di mana 31? 31 itu sebenarnya baru sih. Kabupaten Tangerang. Kan Sisau kali kan masuk kabupaten itu daerah mana? Enggak, nanti dari SMA 31 dari mana? Oh, dari Cikupa. Cikupa. Jadi dari SMA Cibadak Kampus. oh iya, Cibadak. Dah, ini. Ini langsung aja ya. Untuk mengajar matematika itu biasanya Bapak pakai metode pembelajaran seperti apa? Untuk pelajaran matematika yang biasa saya gunakan itu biasanya kan ada beberapa metode, banyak metode yang saya gunakan ya, misalnya metodenya permainan ya, kemudian metode realistik, misalnya yang klasik ini, atau langsung ke ini ya, kita menggunakan bantuan alat, misalnya pada saat kita menyampaikan materi peluang ya, atau kemungkinan ya, kita biasa menggunakan alat bantu, misalnya dadu, tentunya mata uang logam, dan diperlihatkan langsung. Kemudian kartu remi atau apa. Dan biasanya anak begitu gurunya membawa alat itu, mereka sontak, kadang-kadang apa ya, seperti aku sih, mau bawa alat-alat perjudian ya, itu Iya. akhirnya dari situ pertanyaan itu mereka menganggap itu, saya ceritakan peluang itu awal masa begini ya. Dulu dianggap bahwa peluang itu merupakan satu kegiatan yang diharamkan lah ya, karena itu kaitan dengan judi. Ya, begitu peluang berikutnya ternyata peluang itu sangat dibutuhkan untuk bidang-bidang tertentu, misalnya statistik, kedokteran, komputer dan sebagainya. Nah, dasar-dasar peluangnya pasti kita gunakan uang logam, karena peluang itu kan pasti, peluang itu kan ada validity ya, kemungkinan ininya bisa muncul ini, dan berarti kemudian bisa dengan menggunakan dadu yang mungkin, dan dadu juga akar dengan permainan anak kan, dalam bulan tanggal kan sebenarnya kalian udah itu kan waktu itu kan sebenarnya udah bukan hal yang aneh bulan tanggal. Jadi jangan berpikir bahwa dadu itu identik dengan perjudian, karena pada akhirnya masyarakat itu ya gitu. Dulu namanya permainan itu kan dasarnya dengan
metode itu kan bisa aja namanya penyampaian itu bisa dengan metode tentunya dengan ceramah, dengan diskusi. Tapi yang kalau kita ceramah pasti monoton ya, diskusi juga ceramah gitu ya. Artinya ada dilempar permasalahan, tapi jangan berpikir ya kalau kalau matematik mah agak-agak ini ya. Cuma dulu waktu belajar matematik kan ya, dan memang benar bahwa anak yang mau belajar matematika di kelas itu pasti berapa orang? Iya benar. Ya kan? Iya. Ngalamin sendiri gitu ya. Misalnya gini, dalam satu kelas ada 2 atau 3 orang yang bisa matematika atau agak bisa, itu udah merasa udah saya udah. Ya, kenapa? Untuk tidak semua orang bisa, tapi dasar-dasarnya harus tahu, perhitungan dengan minimal harus tahu. Jadi saya katakan untuk menggugah motivasi belajarnya, karena kalian itu pada saat nanti lulus SMA kemudian belajar melanjutkan perguruan tinggi, itu tidak ada satupun jurusan yang bisa lepas dari namanya matematika. Ya, kalian ngambil jurusan hukum pasti ketemu minimal statistiknya, ya. Usuludin, dakwah pasti ketemu, ada ilmu falak, apalagi ilmu falak ya, perbintangan itu kaitannya apa? Trigonometri. Kemudian bisa juga dengan bantuan alat, kalau kita belajar trigonometri ya kita gunakan langsung terjun ke lapangan ya. Mengukur tinggian tiang bendera dengan alat tanpa kita datang ke tanpa kita mengukur realnya ya. Itu salah satu metode yang saya gunakan. Nanti dari hasilnya ya, dari hasil setelah kita menggunakan pembelajaran dengan metode ini, kan kita bisa uji mana kira-kira paling susah hasilnya ya dari ya dari untuk ininya menilai strategi mana yang paling ini ya, itu dari sebenarnya strategi itu kan bergantung dari kondisi peserta didik itu. Jadi tidak semua bahwa metode ini cocok dengan ini dan kita gunakan hanya karena kita klasikal ya mau nggak mau kelas ini kita gunakan metode. Kita coba dengan cara yang jadi tidak bisa menilai bahwa metode ini lebih baik dari metode ini lebih baik. Kadang-kadang ada anak yang dengan memberikan satu, misalnya kita ngerjain soal dengan satu contoh soal sudah dipahami. Tapi satu sisi lain kan anak yang lain mungkin perlu contoh yang lainnya. Itu yang dan memang benar kalau pembelajaran klasikal itu kelemahannya. Artinya berbeda kalau kita menghadapi hanya beberapa orang. Pertama di kelas kita juga untuk ulang beberapa kali atau kemudian kalau kita terus-terusan ulang juga mungkin siswa yang lain yang udah ini kan ada bosan ya, diberi kesempatan. Oke, karena hari ini waktu sudah habis ya, kalian yang berminat dan memang mau belajar secara khusus akan sampai kesempatan di tempat lain atau di ruang guru atau di mana gitu. Bahkan kalau perlu di bawah pohon juga saya berikan kesempatan. Atau misalnya yang datang ke rumah juga saya layani. Biasanya gitu. Ya memang ada beberapa yang, tapi yang begitu biasanya kan yang memang niatnya tinggi, minat belajar tinggi. Kalau yang ini ya memang susah sekali. Sama aja kalau kita orang tua gitu ya. Kalau misalnya ada orang tua, Pak, anak saya mau ikut belajar tambahan. Kan pertanyaan dulu saya tanya, yang mau ikut, yang ingin itu ibunya atau kalau ibunya saya agak berat ya gitu. Yang ingin ibunya dia berat atau bapaknya saya berat gitu. Karena anaknya belum tentu mau. Jadi ya tetap kalau yang bagi siswa yang belum melihat ya diulang ya, kan memang kita memberikan kesempatan ya. Kalau misalnya ini ya dikasih kesempatan di waktu yang berbeda, misalnya di ruang guru atau apa. Dan biasanya yang mau datang nanya itu bukan
memang anak-anak yang punya dasar, yang udah, yang enggak ini ya udah tambah pasti nanti menemukan hal yang sama gitu. Rasakan nggak waktu belajar itu? Iya. Kalau nggak bisa ya udah. Pada lemah. Ya ya. Jangan berbaik. Sekarang kan banyak cara. Kita bisa lihat di video pembelajaran bagaimana cara itu selanjutnya. Atau kalau misalnya kita punya kesempatan masuk ke ruang guru ya, di aplikasi ruang guru itu kan gimana caranya ya, mencontoh penyampaian tema yang lebih dulu. Dan itu juga tetap aja akan berangkat dari siswanya itu anak. Kalau misalnya anaknya memang ini ya, cuma saya kan kadang-kadang suka saya kadang-kadang selalu ke ya perkataan Profesor Surya ya, Yohanes Surya, datangkan ke saya anak-anak Papua yang dianggap paling bodoh sekalipun ya, akan saya ubah dia menjadi ahli matematika. Dan memang terbukti ada anak SD usia sekolah SMA SD dia menggunakan materi kalkulus gitu. Ya, padahal kalau saya nggak tahu metodenya gimana ya, Pak Yohanes itu bisa berubah siswa-siswa yang tadinya tidak, ya boleh katakan mungkin matematikanya sangat-sangat jauh dari ini, tapi kadang-kadang bisa. Itu selalu yang berkembang buat siapapun sebenarnya kalau mau belajar sungguh-sungguh ya, itu saya akan bisa. Saya juga dan saya berangkat dari gini. Saya tuh punya anggapan gini ke siswa itu, tidak ada siswa yang bodoh. Ya. Semua siswa punya kemampuan masing-masing. Dan tidak ada kalimat bodoh dalam pembelajaran. Ya, semua punya potensi. Nah, tinggal di pengembangannya gimana. Semua punya kecerdasan. Kenapa? Ya kalau bodoh nggak mungkin kan bisa masuk ke SMA. Ya mungkin kasus ya. Kalau sekarang kan ada kasus anak SMA itu belum bisa baca. Ya kan sebenarnya kan kalau itu kan akhirnya nggak terjadi kalau kerjasama antara orang tua dan sekolah. Kadang-kadang yang terjadi kan gitu. Segala sesuatu pendidikan itu kadang diserahkan kepada sekolah. Ya, nanti kalau misalnya maaf ya, kalau kalian sudah punya berkeluarga atau apa punya anak, pendidikan kan bukan tanggung jawab sekolah. Justru yang terbesar tanggung jawab orang. Anak nggak bisa baca, jangan nyalahkan sekolah. Sekolah kan hanya terbatas bisa dengan ya di rumah. Anak nggak bisa ngaji, jangan nyalahkan Pak Ustaz. Ibunya, bapaknya mau nggak ngajarin gitu, yang utama. Jadi berangkat dari rumah juga. Motivasi belajar siswa itu yang kan harus berawal dari rumah. Misalnya di rumah tidak ada suasana belajar yang ini akan sulit. Yang bagaimana? Aku izin pertanyaan lagi kan tadi bapak itu bahwa bapak itu memakai metode melalui kayak permainan gitu ya kata bapak. Nah dan di zaman sekarang kan Pak biasanya tuh anak-anak tuh Pak nggak semua yang menyukai permainan itu ya Pak, apalagi di kalangan anak SMA itu mudah kayak cepat bosan gitu kan Pak. Nah terus kalau misalkan apalagi kalau misal pelajarannya tuh di jam-jam siang ya Pak biasanya. Nah apakah Bapak akan tetap memakai metode itu atau emang ada metode lain Pak nanti? Justru dengan kalau kita langsung ke materi yang utama gitu ya, saya kan menjadi yang ngajar itu gini, penyampaian materi itu kan tidak mungkin bisa apalagi kalau siang hari atau apa ya, di mana konsentrasi anak sudah jangankan anak guru ini sudah lelah atau apa kan, ya kita cari gimana caranya supaya siswa itu bangkit dulu motivasi yang banyak dengan cerita dengan bahkan saya pernah di satu kelas itu hampir saya tidak memberikan materi matematika, lebih banyak memberikan motivasi, ngobrol dan sebagainya. Kita tidak
bisa memaksakan ya. Kalau misalnya suasana itu bagaimana dengan tadi kurikulum kan kita ada waktu supaya pada saat motivasi mereka ini, motivasi belajar mereka naik dulu gitu, artinya punya motivasi belajar dulu. Kalau misalnya kita langsung ke materi ya, dan permainannya itu menurut saya mau ya dengan kita misalnya membawa alat itu aja, misalnya ya kartu atau apa itu, mereka udah merasa tuh kok bapak emang bisa bawa main kartu apa, kalau saya bisa main kartu ya, kok bapak bawa ya dulu, apalagi kalau kita bawa dulu beneran, mereka kan udah bukan ribut yang negatif ya, rame gitu ya gitu. Walaupun dalam kondisi yang sudah tetap itu dengan menggunakan bantuan begitu, mereka akan lebih semangat. Beda kalau misalnya kita dengan cara yang apa namanya, dengan cara langsung ke pokok materi. Dan sekarang kan bisa kita gunakan, kita nggak usah nggak alat kan sekarang ada, kita punya alat-alat ya, kayak model video belajar dan sebagainya. Kita belajar kan bukan hanya itu, banyak cara ya, media banyak kita bisa dengan menggunakan, kita mempersiapkan PPT atau Canva dan sebagainya. Walaupun kalau di SMA tingkat itu masih terbatas ya alat-alatnya, tapi paling tidak itu kalau hal tertentu kalau misalnya langsung ya pasti bosan. Mungkin satu lagi ya Pak, Ya, dari dulu juga sebenarnya banyak ya pada dulu itu kayak memakai metode ini lah itu lah Pak. Nah, tapi si siswa ini Pak sering beranggapan bahwa matematika ini sulit. Nah, yang aku pertanyaan sih Pak, harapan Bapak Ade buat kedepannya atau motivasi buat kedepannya itu biar kayak nggak ada siswa lagi yang bilang bahwa matematika ini sulit gitu ya Pak. Ini banyak banget ya, kita cara menjadi gimana? iya betul. Ini ya, memang benar ya. Jangankan sekarang, zaman saya itu begitu. Zaman itu begitu. Ya. Tapi ya itu paling tidak mereka kita membangkitkan motivasi anak supaya mau belajar ya. Kemudian tentunya ya, untuk supaya anak tidak langsung berabu matematika, kita mulai dari hal-hal yang sederhana ya, misalnya mengenai angka aja ya, angka misalnya, oh angka ini 0 sampai ini punya keistimewaan sendiri, atau kaitkan dengan kita sebagai orang Islam ya, ada matematika apa namanya ya. Jadi misalnya kita dalam Al-Quran itu ada dalam Bismillah itu terdiri dari sekian ini, atau keistimewaan angka 1 sampai 9, angka 9 itu istimewa apa ya? Itu bisa digali dari situ ya. Hanya apa, bahwa matematika itu tidak melulu hitung-hitungan ya, tapi ada keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam hidup beragama. Keistimewaan ini kenapa kok angka tertinggi kok 9 ya, kenapa nilai dari 9, bahkan dalam dunia permainan anak, saya dulu waktu kecil ada main kartu ya, itu kalau dapat angka 9 itu isinya double bayarnya dulu ya, itu juga sama dikaitkan begitu. Jadi ternyata namanya perhitungan itu dari kecil semuanya udah mengenal. Saya dari kecil itu ada namanya permainan kartu ya, dulu kan gambar wayang, gambar ukir, di pojoknya ada angka 0, 1, 2, 3 sampai 50. Kemudian ada dipasang-pasangkan. Kalau dapatnya angka 1 dengan angka 9 itu 0 dapatnya. Hanya 1, 2, 3, 4, 9 tertinggi, 10 itu justru bukan tertinggi, tapi kembali ke 0. Ya. Kemudian 3 tambah 3 dan 48 alias 1. Itu apa kalau bentuk jalur itu? Ada perhitungan apa? Bisa 4 dengan 8, 2 bedanya. Ya kan? Itu kan bisa, oh itu ternyata kalian itu sudah belajar sekarang dari dulu juga. Ya.
matematika bukan hanya sekarang kalian belajar, sebenarnya dari dulu itu sudah zaman permainan dengan tanpa disadari, ya. Tapi sekarang main kartu masih ada nggak? Ya, ya itu kan contoh-contoh begitu biasa. Nah, sebenarnya kalian itu bukan kali ini aja mau belajar angka itu dari kecil sudah kalian dari kehidupan sehari, dalam kehidupan permainan sehari itu udah ada. Ya. Anak itu belum bisa baca, tapi dia angka mungkin tahu gitu. Ya, 10 jumlah-jumlahan tahu gitu. Karena belum bisa nulis. Usia berapa gitu. Misalnya usia 4 tahun kan belum bisa nulis. Nah, 4 ya kalau sekarang mungkin ada ya TK misalnya 5 tahun. Kan udah untuk belajar di ini kan tidak langsung belajar baca, tidak belajar menulis kan. Kenalkan dulu angka, kenalkan dan bilangan. Ya, ternyata metode zaman dulu ya, orang tua dulu itu anak-anak itu kan mengenal angka kan dari kecil. Coba pertanyaan begini, kalau misalnya apakah di TK itu anak wajib bisa baca? Artinya apa? Begitu masuk SD kelas 1 harus bisa baca? Ada bukan? Dikenalkan dengan angka, ya bahkan di dalam permainan itu tidak kenal, yaitu dan masa pemasangan angka 3 dengan angka 9 dijumlahkan itu menghasilkan 11 sampai nilainya 1. Jadi memang dari hal yang kecil dulu. Makanya urutan belajar itu pertama kan kalau di ini kan pertama himpunan. Dasar matematika modern itu. Kalau dulu kan ada zaman saya belajar dulu kan, atau sekarang ada nggak istilah matematika modern? Ada SPK. Tokoh di kita matematika modern siapa ada? Pernah dengar apa? Belum pernah. Itu dulu pencetus matematika modern itu diantaranya Profesor Rusa Fendi ya, Rusa Fendi. Mungkin pernah baca ada bukunya. Rusa Indang Toharu Rusa Fendi. Itu dosen saya juga, dia yang dulu dia berjuang bahwa ini matematika. Kemudian dia ada anggapan matematika modern itu membodohkan anak-anak. Kenapa? Karena tidak pandai berhitung. Dulu kan zaman saya kecil dulu kan berhitung, ada pelajaran berhitung kalian, sehingga perkalian 1 sampai 10 itu hafal semua. Itu dalam matematika modern itu katanya tidak dibutuhkan, ya, sehingga anak-anak itu seolah melupakan itu. Pada saat ditanya 5 kali 8 berapa ya? Itu ada yang tapi konsepnya tetap diajarkan 5 kali 8 itu ini. Jadi pada saat kalau bagi makanya saya kan selalu berangkat bahwa tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang artinya tidak punya kemampuan. Bahkan untuk apa namanya, dan masing-masing anak kan punya kelebihan tersendiri ya. Ini kamu dalam bagian matematika kurang yang nilai seni, mungkin olahraga, hanya karena kita belajarnya di sekolah umum, mau nggak mau pelajaran ini semua di belajar. Mungkin yang menonjol jangan di SMA, di SMK juga sama, semua mata pelajaran dia harus pelajari. Apa sih tantangan terbesar Bapak ketika mengajar matematika dan bagaimana cara Bapak mengatasi?
itu kalau justru buat pelajaran matematika yang paling mudah diterima dan paling masuk gampang diterima oleh akal. Misalnya kalau kita belajar apa namanya ilmu sosial kan jawabannya berkembang ya. Iya. Ya kalau kita matematik dari tahun dulu sampai sekarang kan itu tidak perubahannya tidak banyak. Belajar matematika zaman orang tua saya masih tetap itu juga. Riset dengan kemudian ditambah geometri, kemudian lagi nanti naik lagi ada aritmetika, kemudian algebra sampai geometri sampai dengan yang ini yang tertinggi ya dalam matematika mungkin ya ininya kalkulus. Dan semuanya gampang dan mudah sekali diterima oleh akal. Masuk akal ya, sangat masuk akal. Jadi nggak ada misalnya dalam matematika itu yang saya rasakan itu berbeda kalau misalnya kita belajar bahasa atau belajar sejarah. Sejarah kan ya mungkin ketepukan ini ya tergantung sisi mana ya. Zaman orde baru sejarahnya begini. Begitu kita masuk ke reformasi, pandangan orang terhadap sejarah kebangsaan kita beda lagi. Jadi kalau kita belajar matematika justru perasaan dari zaman pertama mengenal belajar matematika ya itu sampai sekarang begitu. Perubahannya tidak ini. Kalau yang perubahan yang ini ya jelas kalau sudah kita belajar tentang ada ilmu dasar untuk pengembangan komputer dan sebagainya ya, pasti perkembangan di situ. Kalau misalnya ilmu dasar ini dipelajari dari SD, SMP, SMA ya dari tahun ke tahun juga mungkin yang beda ya urutan ya kemudian metodenya caranya begini yang kadang-kadang yang kita dihadapi di lapangan ya di sekolah misalnya mestinya antara pelajaran fisika dengan pelajaran matematika harus pelajaran disiplin begini. Contoh di fisika kelas 10 itu kita sudah belajar namanya gerak lurus ada lintasan ya, misalnya lintasan itu S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Kemudian kecepatan sama dengan V0 ditambah AT. Kemudian kecepatan itu A. Padahal kalau kita sudah belajar dengan konsep turunan itu sangat mudah kan ya, itu sangat mudah sekali belajar dari mulai lintasan bahwa lintasan S sama dengan V0 kali T dan setengah T kuadrat itu kalau diturunkan jadi kecepatan gitu. DSDT kan DSDT apa? V0 kali T turunkan S turunkan dari T kan berarti V0 kali T berarti V0 setengah AT kuadrat diturunkan dari T berarti apa? Setengah kali 2 setengah kali 2 kan 1 AT 2 kurang 1 kan 2 AT kan atau kurang 1 baru turunkan lagi dari percepatan diturunkan DFDT ini jadi perasaan percepatan. Artinya apa? Hubungan antara percepatan dan kecepatan dan lintasan kan turunan pertama dari lintasan itu kecepatan, turun kedua dari kecepatan lintasan adalah percepatan. Nah itu yang nggak ketemu dalam pelajaran matematika fisika udah sampai itu dibutuhkan ini ternyata matematik ketemu turunan kelas 12. Kalau yang kurikulum 2013 kurikulum kelas 11 itu ya. Hanya kalau tentunya di fisika mungkin nanti cara penyampaian bukan konsep turunan, tapi begitu masuk ke saya kalau misalnya ini saya singgung nih kalau kalian sudah belajar turunan itu nanti kaitannya dengan belajar dalam fisika itu sangat sederhana sekali belajar fisika itu. Nah, jadi matematika begitu sampai pada udah kalian bisa masuk turunan belajar fisika tentang gravity Hooker pun sangat sederhana. Bahkan mungkin kenapa Profesor Surya itu bahwa belajar fisika dari matematika nggak perlu rumus gitu, nggak perlu rumus, tapi logika betul-betul.
ngajar sama saya? Belum pernah ya. Aku ngajarin apa ya Pak? Dulu waktu sebelum bisa mungkin saya kan di les juga di itu tahun apa saya dipindahkan ke matematika wajib ya kan. Makanya makanya dari untuk ngomong saya berangkat dari anggapan bahwa tidak ada siswa yang bodoh. Gitu, ya. Jadi semua siswa itu punya kecerdasan, punya kemampuan ya yang bisa dikembangkan. Adapun sekarang belum mampu, nanti suatu saat pasti akan bisa. Yang sering saya ada bisa kasih contoh ini. Bahwa kata-kata kalian yang sekarang kuliah, yang sekarang mengajar pendidikan tinggi, terutama yang ambil jurusan matematik, ya, itu rata-rata pada saat SMA matematika biasa-biasa aja, ya. Tapi dengan mereka mau belajar dan menemukan metode belajarnya tersendiri, ya, yang cocok dengan dia, maka berkembang. Kan gitu ya. Iya. Dulu pinter matematika, tapi sekarang belajar matematika dengan kesadaran kan ya. Iya. Kenapa? Merasa menyadari bahwa itu, ya, membangkitkan rasa menyadari bahwa itu dibutuhkan, itu yang agak susah. Tapi akan ketemu nanti pada saat udah masuk perguruan tinggi. Kalau bahwa butuh apa kita belajar tanpa disuruh, kemudian tanpa diinginkan oleh orang tua, itu pada saat perguruan tinggi. Kalau pengen cepat lulus, belajar. Memahami ya belajar. Yang disampaikan oleh dosen begini kan, begitu ujian lain lagi kan. Ya gimana caranya? Ya itu kita menggali. Dosen kan hanya masih mending matematika. Coba kalau ilmu sosial, dosen ngomong gini, begitu ujian, yang tanya kan apa yang belum sampai apa. Dari mana? Yaitu literasi kita. Sampai sekarang kan sumber belajar kan banyak. Jadi itu ya komunikasi dengan anak. Gak ada. Kalau ada saya dari dulu ngajar dan anak saya kan dari dulu karena mungkin saya nggak ngalamin ya. Kalau saya ngajar memang tegas, ya, tapi saya tidak ada istilah menghakimi bahwa siswa itu bodoh ya. Semua saya disiplin. Saya supaya ini ya, kalau misalnya supaya tepat waktu ya kita dulu juga harus tepat waktu. Jadi kan gini, pada saat pergantian jam misalnya ya saya membiasakan. Jadi pada saat pergantian jam biasa tidak memberikan kesempatan anak untuk keluar. Kan biasanya gini, biasanya guru ikut keluar, guru keluar, istri keluar. Saya biasanya kalau saya berusaha pergantian jam tuh keluar, saya langsung pindah di depan pintu kelas yang gurunya mau keluar. Jadi begitu anak mau keluar begini, saya udah di depan. Saya gimana? Nanti kalau jadi guru, kalau pindah sudah pada saat kita pergantian jam, terutama kita kan disiplin ya, kita menjatuhkan disiplin. Pada saat kita jalan masuk kita masuk, kemudian pada pergantian jam, ya kita langsung ke kelas berikutnya. Jangan misalnya keluar dulu nanti kalau kita sudah di kelas sudah kondusif, sudah siap belajar, kita ada dan kita bisa menjalankan pokok-pokok materinya, ada perlu saya mau ke kantor dulu atau apa gitu. Sehingga anak itu tidak ada kesempatan pada saat pergantian jam itu meninggalkan kita. Di komunikasi dengan anak tidak ada misalnya merendahkan anak, misalnya mengecap anak ini, mempolis anak ini kamu bodoh atau apa, dan ikhlas kerja dengan ikhlas. Ya kalau kita ikhlas ya. Dan tugas guru bukan membuat anak cerdas. Kalau kita terbebani dengan anak, kita ngajar tapi anak bisa kemudian kita terbebani ya, nggak akan ada ini, nggak ada selesai. Kita sampaikan apa yang kita miliki ya, dengan cara-cara yang baik. Adapun masalah bisa
merubah terutama ya akhlak dari yang kurang baik jadi baik, yang baik jadi baik. Kalau masalah ilmu, kepintaran, kecerdasan atau misalnya kemampuan bidang akademik nanti akan dapat sendiri. Kalau hari ini kalau anak sudah mulai, kalau misalnya sebenarnya dari kan perkembangan anak kan gini ya, pada saat sekolah kelihatan biasa-biasa aja, biasa gitu. Begitu kuliah kok ternyata muncul, kan banyak kejadian gitu. Biasanya biasa-biasa aja, begitu kuliah di tempat kuliah rasanya bagus sekali gitu. Tujuannya apa? Kalau pada saat waktu sekolah mungkin dia belum punya motivasi belajar yang benar atau metode belajar yang benar atau belum termotivasi. Tapi begitu di bangku kuliah dia sudah menemukan cara belajar yang benar, kemudian motivasi yang bagus, akan berhasil. Dan belajar berani kan tidak nunggu misalnya, kan nggak mungkin kan nunggu kita mau belajar mengerjakan nanti orang tua ngepet belajar nggak.